Apa kabar, Pak? Baik. Coba suaranya bagus, Pak. Bisa. Kenapa? Hah? Suaranya bisa jelas terdengar. Agak putus-putus. Agak Hah? Putus-putus ya. lumayan sih, Pak. Udah agak ini. Oke. Oke, ya udah. Aku mau kirim dulu. Gimana, Pak? Kenapa, Pak? Maaf. Mau kirim screen dulu. Oh, gitu. Oke, oke. Ha. Udah bisa. Sibuk, Pak, di lab, Pak? Banyak kegiatan di lab sekarang? Lumayan. Lumayan ya. Ada yang lagi magang atau gimana, Pak? Banyak yang magang? Bukan. Saya udah pindah dari situ. Sekarang udah di lab lain, lab COVID. Oh, lab COVID sekarang? Nah. Oh, forensik juga nanganin COVID ya? Tidak. Udah lain lab lagi. Bukan lab DNA lagi? Lab DNA masih sering ke situ. Cuman ada kegiatan baru bikin laboratorium COVID untuk swab. Oke. Kan sekarang trendingnya COVID. Masa forensik terus. Jadi kemana mau ya, Pak ya? Diminta untuk pelayanan buat COVID, hayo gitu ya. Kalau sama forensik jalan terus. Yang dideteksi DNA juga ya, Pak ya? Ya. Prinsipnya sama ya. Malah jauh lebih mudah sebetulnya. Dibanding forensik malah jauh lebih mudah. Iya, targetnya DNA juga gitu. Iya. Cuman kayaknya jauh lebih mudah daripada forensik. Tuh. Mas Pri. Halo. Ya, Pak. Kadang-kadang suaranya hilang ya. Ya. Nanti kalau sinyal mungkin, Pak. Nanti kalau hilang. Apa, Pak? Maaf. Nanti kalau hilang, tolong saya dipotong, diingatkan ya. Sampean yang. Oke, siap. Nanti saya ulangi nanti. Tolong pada saat. Oke, ya, baik, Pak. Baik. Tolong dipotong. Baik, Pak. Nggak bisa kontrol saya. Kalau forensik ada nggak nih, Pak, proyek buat mahasiswa kami nih yang bisa ikut sama DVI? Nah, kalau mau ikut kegiatan DVI, DVI ini kan nggak tentu kan ya? Iya sih. Karena baru ada DVI. Nah, kalau mau gabung sama DVI, satu kuncinya, jangan minta dipanggil. Tapi ikut ya, Pak ya. Langsung partisipasi ya. Langsung menawarkan diri ya, Pak ya. Iya betul. Karena kita udah nggak sempat lagi mengundang. Masalahnya di situ. Nggak sempat lagi mengundang karena korbannya kan perlu penanganan yang korbannya biasanya banyak, terus kemudian petugasnya sedikit. Oh iya. Jadi nggak sempat mengundang. Kalau memang mau bergabung, silahkan datang. Nah, datang ke Basecamp itu, terus kemudian kenalkan keahliannya apa. Nah, nanti kita tempatkan. Kalau kita suruh mikir ngundang, nggak bakalan. Apalagi kita kemarin udah mahasiswa kita kan udah magang di sana ya, Pak. Ya. Udah tahu lah gitu ya. Selamat pagi, Prof. Hera. Selamat bergabung, Prof. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Pagi, Prof. Pak Putut, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Tapi masih tetap dekat. Pagi, Prof. Vera, Pak Putut. Apa tuh? Bu Tita, Bu Prof. Oh, aku nggak bisa lihat soalnya. Kok nggak keluar dia. Assalamualaikum, Prof. Vera, Pak Putut, selamat datang. Sehat ya, Prof. Pak Putut. Alhamdulillah, Bu Tita. Kayaknya itu pertanyaan pertama deh kalau ketemu orang. Aduh. Ditanyain itu. Semakin mengkhawatirkan soalnya, Prof. Iya loh, benar. Apalagi pandemik sekarang, Bu. Jadi kesehatan tuh tiba-tiba ketemu kemarin sehat, besoknya udah sakit gitu kan. Iya, unpredictable lah pokoknya. Iya, unpredictable. Mengerikan. Ya. Nah, Prof, sehat, Prof. Apa kabar? Kok rambutnya hilang gitu sih, Pak Putut? Ya, udah nggak nunggu lagi, Prof. Banyak kasus yang ditangani ya, Pak. Kebanyakan dibelai-belai itu. Please select your Thank you for backing us. Have a nice Kok digetus? Ya, webinar kita akan mulai pada pukul 10.00 hari ini. Saat ini masih pukul 19.52 ya, 19.09.52. Artinya sebentar lagi kita akan mulai. Sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung. Kabarnya yang daftar sudah 517 peserta ya, Pak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua. Kadang kan lupa ya. Sudah daftar terus lupa. Sama kayak saya. Ya.
Kadang kita biasanya daftar tapi lupa gitu, Bu, saking banyaknya webinar yang didaftarin. Nggak diingat-ingatkan gitu. Jadi mudah-mudahan nih yang daftar bisa setidaknya lebih separuh ini ya. Ini saat ini masih 123 partisipan. Mungkin kita masih menunggu ya sebelum dimulai. Ya, karena menarik temanya sekali hari ya forensik menarik, ini. Bu. Iya. Tentang forensik DNA ya, DNA forensik. Lain daripada yang lainnya, orang sekarang lebih blooming tentang COVID ya, Bu, tentang Kejahatan sudah semakin meningkat di mana-mana, Pak. ya benar. Ini Dan segala teknologinya, mereka juga sudah memperkaya diri dengan segala teknologinya, dan berarti ahli forensik harus lebih canggih lagi. lagi ya, memutar otak lagi untuk menguak kasus kejahatan atau tingkatan Iya. ya. Tapi jangan banyak-banyak forensik lah. Artinya tidak banyak kejahatan ya, Pak ya? Nggak numbuh rambut. Wah, itu perlu penelitian sendiri, Pak. Hubungan forensik dengan tumbuhnya rambutnya. Kemarin lihat daftarnya ada dari Brawijaya, Undip ya, Pak? Iya. UPH, UKDW, Erlangga. Saya malah nggak tahu. Kayaknya ada dari sana. Kemarin ada. Dari mana, Pak? Dari Unbra sama Undip 1, 2 Unbra yang teman saya dekat itu. Terus Erlangga. Nggak tahu mungkin siapa. Aku belum ngecek siapa yang masuk. Putut, jangan bilang Unbra. UB Pak sekarang mungkin Unibrau atau oh iya. Itu tendensius sekali. Nah, itu kan orang lama, Bu. Mohon maafkan kalau Unibra orang baru kan. Lagi pula sebenarnya what's in the name sih? Iya. Prof di Eijkman ya, Prof? Iya. Oh. Di sini nggak hot. Ini kan daerahnya beda sama daerah tempat kerja. Lantai 2 ya, Prof di lantai 2. Lantai 2. Aman. Aman. Lab kita juga aman karena nggak pernah dilewatin. Hanya stempel aja masuk ya, Prof? Nggak lewat kita juga. Ada pintunya sendiri. Ada pintu sendiri. Iya. Yang bahaya tuh malah justru di luar. Kalau di dalam sini semuanya kan pada ini tuh waspada segala macam sesuai aturan. Begitu keluar itu tuh, apalagi kalau mampir di kafe, terus lupa waktu. Iya. Udah reuni. Bener. Masih banyak, Prof, yang periksa. Apa masih tuh? Ini bukannya malah makin banyak. Malah kita mesti bantu lab yang lain. Karena kan alatnya kita punya tuh yang Cobas tuh yang bisa sampai 1.000 sehari. Iya. Nah, itu aja ada laboratorium yang pakai alat itu yang udah kewalahan. Kan berarti makin lama makin meningkat gitu loh. Iya. Saya sih mah nggak tahu tuh meningkatnya karena testingnya banyak atau meningkatnya karena kasusnya banyak. Ya, mungkin karena sejak awal kita menghitungnya salah. Kurang pasti yang positif saja yang dihitung.
Panji mungkin sudah bisa dibuka kali ya. Nah. Nggak apa-apa, maaf. Ya, boleh dimulai, Panji. Boleh, bentar. Mohon maaf, ini mau dimulai aja, Bu Tita? Atau mau jam 10 pas? Ya, udah jam 10. Udah jam 10? Saya udah jam Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, yang saya hormati Ketua Program Studi, dosen, serta Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bioteknologi Universitas Esa Unggul, para pembicara, perwakilan sponsor, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam webinar secara virtual ini, dalam webinar series dari Bioteknologi Universitas Esa Unggul, yaitu Introducing the New Age of Biotechnology, Bridging Life Sciences to Solve World's Future Challenges, series 3, dengan topik Shaping the Future of Crime Investigation Through Forensic DNA, yang diselenggarakan oleh Program Studi Bioteknologi Universitas Esa Unggul, serta didukung oleh Merck Life Sciences, EcoScience, serta media partner Generasi Biologi Indonesia. Baik, untuk membuka acara dan demi kelancaran acara, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mengawali acara, marilah simak sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Kepada Dr. Heni Saraswati M.Biomed, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita dapat berkumpul di hari ini meskipun di beberapa tempat hujan ya dari tadi pagi, dalam rangka mengikuti webinar series yang diadakan oleh HMJ Bioteknologi dan Prodi Bioteknologi dengan tema Introducing the New Age of Biotechnology, Bridging Life Sciences to Solve World's Future Challenges. Untuk series yang kali ini yang ketiga, ada topik yang sangat menarik hari ini mengenai Shaping the Future of Crime Investigation through Forensic DNA. Prodi Bioteknologi dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan merupakan salah satu prodi yang sangat aktif dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi, sehingga kami melihat Prodi Bioteknologi sangat maju dan mampu bekerja sama dalam meningkatkan kualitas dari fakultas. Kemudian salah satu kegiatan yang sangat gencar dilakukan oleh Prodi Bioteknologi adalah melaksanakan seminar atau webinar dan juga pelatihan yang menjadi salah satu bagian dari suasana akademik yang baik bagi sivitas akademika, sehingga kami sangat menyokong atau mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Prodi Bioteknologi. Selamat datang, maaf tadi saya lupa, selamat datang kepada para pembicara kali ini, yaitu Prof. Dr. Herawati Sudoyo, PhD dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Kombes Pol Dr. Andes Putu Cahyo Widodo dari Laboratorium Pusdokes Polri. Semoga ilmu-ilmu dari beliau-beliau ini dapat kita ambil manfaatnya hari ini, dan silakan bertanya sebanyak mungkin karena mumpung ada beliau-beliau ini yang bisa kita gali ilmunya sebanyak mungkin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga webinar kali ini sukses dan semua dapat merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heni Saraswati M.Biomed atas sambutan yang diberikannya. Baik, untuk teman-teman semua, tidak lama-lama lagi kita akan mendengarkan materi yang
cukup atau sangat menarik gitu ya untuk kita semua, karena materi ini akan dibawakan oleh para pembicara yang luar biasa dari background dan juga mengenai penelitian di bidangnya. Yaitu ada Prof. Herawati Sudoyo dan juga Kombes Pol Putut Cahyo Widodo. Kalau Prof. Hera ini dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan juga Pak Putut dari Laboratorium Pusdokes Polri. Nah, untuk ke topiknya atau ke pembicaranya, langsung saja kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Septrianto, MSI. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Sepri. Pak Sepri ini merupakan dosen dan juga peneliti dari Bioteknologi Universitas Esa Unggul, dan juga beliau merupakan lulusan sarjana perikanan di Institut Pertanian Bogor dan juga Magister Bioteknologi di IPB juga. Ya, langsung saja kepada Pak Sepri, dipersilakan untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Pak Sepri? Pak Sepri? Pak? Sepertinya Pak Sepri Di mute ya? Iya. Nah. Ya, mungkin sebelum langsung ke Pak Sepri ada lagi, saya akan membacakan tata tertib dulu ya, Bu. Oke, untuk tata tertib peserta di webinar kali ini, yang pertama, tampilan yang tampak di video adalah sopan, rapi, dan tidak mengganggu peserta lainnya. Lalu peserta mematuhi arahan moderator selama webinar berlangsung, sehingga moderator dapat memastikan diskusi dapat diikuti oleh seluruh peserta dengan baik. Yang ketiga, setiap peserta direkomendasikan untuk memute speaker dan mematikan video ketika narasumber sedang melakukan presentasi. Dan hal ini dimaksudkan untuk tidak ada suara yang tidak perlu, seperti suara batuk, suara keramaian sekitar, dan lain-lainnya ketika acara sedang berlangsung. Yang keempat, moderator berhak mengatur siapa yang berbicara dalam satu waktu. Yang kelima, demi kelancaran bersama, hanya video dan suara dari setiap narasumber yang sedang presentasi yang akan ditampilkan selama acara berlangsung. Yang keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan via chat. Moderator berhak memilih pertanyaan dari fitur tersebut untuk diajukan kepada setiap narasumber. Dan yang ketujuh, peserta diharapkan tetap serius meskipun sedikit santai. Oke, untuk teman-teman semua, mungkin dari tadi yang bertanya mengenai link presensi dan juga slide presentasi nanti akan dikirimkan melalui email peserta yang terdaftar dan juga disertai oleh sertifikat keikutsertaan. Baik, sepertinya Pak Sepri sudah ada. Halo Pak Sepri, apakah bisa bergabung? Sinyalnya masih jelek ya Pak Sepri? Iya, sepertinya Bu. Sama Panggi aja dulu, nanti Pak Sepri. Tadi. Sama Panji aja, Panji. Karena sinyalnya nggak bagus. Oke, boleh. Baik, untuk pembicara pertama kita akan membahas mengenai topik yang... Oke. Oh, Pak Sepri sudah ada. Boleh silakan Pak Sepri. Ini sinyalnya agak sedikit hilang timbul. Mudah-mudahan nih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih pada MC yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memandu 2 jam ke depan ya untuk acara kita hari ini. Alhamdulillah, tentang webinar series yang diadakan oleh Prodi Bioteknologi ya.
Introduction the New Age of Biotechnology, Bring Life Science to Solve World Future Challenges. Jadi alhamdulillah ini adalah webinar yang ketiga setelah 2 rangkaian webinar yang telah dilakukan. Alhamdulillah kali ini kita sedikit menarik temanya yang akan kita bawakan berkenaan dengan DNA forensik ya. DNA forensik yang notabene-nya adalah bagaimana kita melakukan menguak ya sebuah tindakan kejahatan berdasarkan pendekatan molekular. Nah, ini tentu sangat upgrade sekali ya untuk keilmuannya dan juga penerapannya juga lebih lebih berasa gitu ketika tindakan kejahatan itu dikuak dengan pendekatan DNA. Baik, alhamdulillah kali ini sudah ada bersama kita ya 2 pembicara yang sangat luar biasa yang tentu sangat expert di bidang DNA forensik. Alhamdulillah untuk yang pertama pembicara kita Profesor Dr. Herawati Sudoyo PhD. Beliau adalah peneliti senior dari Lembaga Biologi Ekman ya. Di mana beliau akan membawakan topik tentang teknologi DNA forensik menjawab tantangan kejahatan dan kriminal ya, serta terpartenitas. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan jawaban dari beliau. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Sepri. Bu Heni, Saraswati, Bu Tita Novianti, teman-teman semua dan semua yang ada hadir di acara pagi ini, salam sehat selalu. Saya kira itu suatu salam yang selalu akan tidak pernah kita lupakan pada era pandemik ini. Nah, saya sangat senang bahwa pagi ini bisa ada lagi di Universitas Esa Unggul. Saya pernah bicara di depan para mahasiswa waktu itu tentunya tatap muka dan itu sangat menarik sekali diskusinya hidup. Mudah-mudahan pagi ini juga hal yang sama akan terjadi. Nah, mohon saya share screen. Bisa minta disable? Bisa minta akses? Dijadikan co-host panitia. Ya, tolong jadiin co-host. Sudah? Apa sudah jadiin co-host? Sebentar, Pak. Belum ya? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Kayaknya ini belum masuk ya. Sudah, Prof. Sudah bisa. Udah bisa dilihat? Sudah. Dilihat udah bisa. Saya kira belum ya. Belum, Prof. Oke. Share screen. Coba saya share Klik screen. Ya. Kak, Pak Putut juga jadiin co-host tadi kan? Biar nggak kelamaan. Sudah ada, Prof? Sudah boleh ya? Dilanjut? Ya, sudah ada. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Pada pagi ini saya akan mencoba untuk kita bersama-sama sebenarnya menikmati apa yang terjadi di Indonesia. Sengaja saya tulis namanya Forensics Indonesia. Dan saya pagi ini diminta untuk membicarakan mengenai teknologi DNA forensik dalam menjawab tantangan kejahatan kriminal dan tes paternitas. Saya tentunya akan mulai dengan case study dulu sebenarnya, atau memperlihatkan bagaimana forensik DNA itu berperan dalam kasus-kasus di mana kita
memerlukan identifikasi. Apakah identifikasi itu dari korban ataukah identifikasi itu dari pelaku kejahatan. Nah, DNA forensik itu merupakan suatu bidang yang sangat pesat majunya. Sebenarnya apa? Karena dipacu oleh Twin Tower bombing. Jadi bagaimana teroris itu menyerang Twin Tower di New York dan kemudian Pentagon. Nah, hasil dari pengamatan pada waktu itu untuk identifikasi adalah bahwa tidak ada keseragaman dalam melakukan identifikasi. Jadi masing-masing laboratorium itu melakukan deteksinya dengan menggunakan marka maupun metode masing-masing. Sehingga ada kesulitan pada waktu kita atau para peneliti tersebut yang bekerja dalam bidang forensik melakukan perbandingan. Nah, itulah yang terjadi. Setelah itu yang terjadi adalah otomatisasi dan pengembangan dari tes-tes yang sensitif untuk kasus-kasus yang berat seperti itu. Gimana kalau di Indonesia? Oh, macam-macam ininya. Ada pertanyaan pada waktu itu di Fakultas Hukum. Bagaimana kalau kita itu memiliki kartu identitas DNA? Jadi bukan DNA chip, tapi karena waktu itu belum ada teknologi itu, tetapi kita memiliki gambaran dari tes yang biasa dipakai untuk individu. Gitu. Terus dan banyak sekali kasus-kasus yang merupakan pengamat yang banyak diamati oleh publik. Jadi misalnya kembar bayi yang tertukar, kemudian juga pengungkapan terorisme dan sebagainya. Nah, tidak semua orang sebenarnya mengerti apa sih yang dikerjakan oleh para tenaga laboratorium di laboratorium forensik. Dan seperti apa itu laboratorium forensik? Mengapa tidak semua laboratorium dapat berpartisipasi pada kasus-kasus di mana hasilnya akan masuk ke ranah pengadilan? Nah, kalau di lembaga Eijkman, saya ingin ini memberikan sejarahnya. Oke, sejarahnya di lembaga Eijkman bagaimana? Di lembaga Eijkman, teknologi maupun metode yang ada itu lahir dari bagaimana keanekaragaman genom manusia Indonesia itu dipelajari menggunakan marka populasi. Marka populasi itu bisa tadi satu DNA yang berasal dari organel sel, nanti kita akan bicara di situ lebih lanjut, mitokondria, atau berasal dari kromosom A yang diturunkan dari ayah maupun dari kedua orang tua. Nah, dari situlah bagaimana saya ingin memperlihatkan bagaimana penelitian fundamental yang selalu ditanyakan produknya apa itu dapat digunakan untuk menguak kasus terorisme atau memberikan sebenarnya perasaan aman pada masyarakat atau publik. Nah, dari situlah lahir laboratorium DNA forensik yang mendapatkan dana pengembangan dari pemerintah. Nah, saya selalu itu suka sekali mengambil quote dari Pak Habibie karena beliaulah yang sebenarnya mendukung kita. Bermula di akhir dan berakhir di awal. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya dikerjakan oleh beliau, berbeda dengan kita, gitu. Yang bermula selalu dari awal dan berakhir memang di akhirnya. Jadi biologi molekul, teman-teman sekalian, itu adalah suatu bahasa dasar dari bioteknologi. Jadi kita tidak akan bicara mengenai forensik, kita tidak akan bicara mengenai kedokteran, tapi kita bicara atas semua pun living things. Ilmu hayati adalah
suatu ilmu yang kita kita pelajari semuanya menggunakan biologi molekul. Jadi dia adalah bahasa dasar bioteknologi. Buat prodi ini itu adalah bahasa dasar Anda semua. Pada waktu itu bioteknologi merupakan prioritas pemerintah. Jadi merupakan prioritas nasional. Dan kita harus tahu bahwa bioteknologi modern itu adalah science-driven technology. Jadi dia itu tidak bisa datang sendiri tanpa kita sebenarnya mengetahui ilmu dasarnya. Pertanyaan apa, mengapa, bagaimana itu terjadi, itu semua adalah dasar dari bioteknologi modern sekarang. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa melakukan penelitian fundamental yang strategis itu memberikan landasan terkuat sebagai dasar pengembangan berbagai masalah, termasuk salah satunya adalah identifikasi DNA forensik. Termasuk. Nah, kalau mau bicara mengenai DNA fingerprint atau mau bicara mengenai sidik jari DNA, kita tahu bahwa ini tidak menggantikan, tetapi dia itu dapat menjadi satu-satunya teknologi apabila barang bukti itu rusak berat. Jadi DNA fingerprinting itu sebenarnya sesuatu yang baru loh. Baru tahun 1985. Jadi itu baru 35 tahun yang lalu. 1 tahun kemudian, ini Jeffrey ya, mempublikasikan dengan Peter Gill mengenai aplikasi forensik dari DNA fingerprints. Gitu. Tahun 86, DNA typing ini pertama kali digunakan untuk memecahkan kasus pelecehan seksual terhadap 2 anak perempuan di Inggris. Dan itu adalah merupakan suatu terobosan dan titik tolak pengembangan dari DNA forensik. Dulu itu pakai, bukan PCR lagi, karena PCR baru keluar tahun 1985. Jadi kita lakukan isolasi DNA dari sampel yang agak cukup besar, samplingnya maksudnya. Kemudian DNA typing itu berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itulah yang saya ingin share hari ini dengan teman-teman sekalian. Jadi sekarang ini dengan revolusi industri 4.0, identifikasi DNA bukan hanya genotyping. Identifikasi juga phenotyping, berarti melihat sifat-sifat. Dari tahun 85 sampai 2020 sekarang ya, itu ada evolusi. Nah, ini sama aja seperti tadi. Gambaran Sir Alex. Nah, kalau kita mau bicara mengenai DNA, saya kira sebagai partisipan dari prodi bioteknologi dan teman-teman sekalian yang hadir di sini sudah pasti tahu mengenai what is DNA. Kalau saya selalu berbicara bahwa DNA itu adalah autobiografi, jadi dia berbicara tentang sejarah kita, dan autobiografi mengenai pribadi kita. Dia itu ada bab, setiap bab ini pasti kromosom, dan setiap bab itu pasti ada paragraf, ada huruf ya, A, T, G, C, A, ada huruf, ada kata yang kita buat seperti kodon, jadi ATT, itu triple kodon. Kemudian ada ekson, ekson adalah bagian yang menyandi. Di antaranya apa ini? Ada spasi antar paragraf, itu adalah intron. Kemudian ada cerita. Cerita adalah suatu gen, misalnya. Kita samakan. Jadi bab adalah kromosom. Nah, di dalam buku kita itu udah jelas ada 26 bab. Gitu. 23 pasang kromosomnya, dan kemudian dengan DNA mitokondria sebagai dan seks DNA sebagai
pelengkapnya. Ups. Nah, ini tadi, sorry ya. Jadi informasi. Oke. Lalu kemudian kita sudah tahu tadi autobiografi dari masing-masing individu. Bagaimana pola penurunan? Karena ini pun akan penting buat kita yang bekerja di bidang forensik. Juga bekerja di bidang genetika populasi, juga bekerja di bidang penyakit genetik misalnya. Jadi ada 3 pola penurunan. Penurunan yang kita ketahui dan kita kuasai biasanya adalah penurunan autosomal, yang berarti dari kedua ayah dan ibu kita. Tapi ayah mendapatkan DNA-nya, kromosomnya dari kedua orang tuanya, kakek dan nenek kita. Ibu mendapat 2 juga dari kedua orang tuanya. Sehingga kita semua itu adalah merupakan campuran dari 4 tadi. Sudah gitu. Nah, dengan cara inilah kita dapat melihat nanti bagaimana identifikasi individu digunakan menggunakan DNA autosom. Lalu ada satu lagi penurunan yang berdasarkan garis paternal. Sudah pasti ini kromosom Y karena kita nggak punya kromosom Y. Kita ya. Jadi kromosom A itu akan diturunkan kepada semua laki-laki dari satu moyang. Nah, sekarang kemajuan teknologi akan dapat juga memberikan gambaran perbedaan-perbedaan. Lalu yang ketiga adalah penurunan menggunakan DNA mitokondria. Dia ini melewati garis maternal. Jadi artinya apa? Hanya ibu yang menurunkan DNA mitokondria ke anak-anaknya. Semua anaknya sama, jadi mau laki mau perempuan semuanya memiliki DNA. Kita memiliki DNA mitokondria ibu. Tapi laki-laki tidak menurunkan DNA tersebut karena mitokondrianya yang ada di bagian leher sperma tidak masuk atau ikut dalam pembuahan. Jadi totally DNA mitokondria kita adalah maternal, diturunkan dari ibu kita. Nah, lalu buat apa? Buat apa saya di sini sekarang memberikan penjelasan mengenai pola penurunan? Karena nantinya penyelesaian suatu kasus itu akan ditentukan oleh pemilihan marka genetik ini. Kasus bayi tertukar, kasus warisan yang kemudian tidak bisa lagi ditrace kedua orang tuanya misalnya. Hanya ada ayahnya atau kerabat dari ayah yang laki-laki misalnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa pola penurunan ini penting juga. DNA mitokondria umumnya digunakan untuk melihat kekerabatan berdasarkan geografis. Jadi kita melihat kesamaan haplotipe dari keturunan moyang perempuan. Kromosom E tadi sudah dikemukakan jelas penurunan dari ayah. Nah, seperti tadi, jadi bahwa inti, marka DNA autosom itu letaknya di inti. Berasal dari DNA inti. Tapi satu lagi, DNA yang kita miliki itu adalah DNA mitokondria. Dia itu ekstranuklear. Artinya apa? Artinya dia berada di luar ini inti, di luar inti. Dan banyak sekali. Jumlah copy number dari mitokondrial DNA-nya sendiri itu sangat-sangat banyak. Di dalam inti itu mitokondrianya aja sudah banyak. Tapi di dalam satu mitokondrianya, copy DNA-nya banyak sekali. Jadi buat apa nih kalau gini? Jadi dia berguna untuk identifikasi sampel-sampel yang terdegradasi. Kalau ada kebakaran, kalau ada bom, kalau yang pokoknya DNA inti itu terdegradasi, kita masih punya harapan dari DNA mitokondria. Dan dia memiliki polimorfisme yang tinggi. Artinya apa? Artinya dia gampang bermutasi dan itu menjadi
daerah yang digunakan untuk membedakan individu dengan individu lainnya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita nanti udah bicara mengenai kasus-kasus, maka ada yang namanya haplotipe. Tipenya tuh apa sih? Nah, tadi ya, kalau nukleus itu dia diploid kan, tapi kalau mitokondria karena dia cuma ke ibu, dia haploid. Nah, haploid itu adalah haplotipe adalah motif genetika yang disusun oleh basa berbeda pada mitokondrial DNA. Kromosom E juga sama. Jadi contohnya misalnya di sini ada 200 orang, itu kemudian kita lihat haplotipenya. Jadi kita lihat gabungan maupun susunan dari beberapa basa yang berbeda. Jadi haplotip 1 dan seterusnya. Jadi 10 orang di dalam satu ruangan, kita bisa punya 8 haplotipe itu. Nah, haplogrup sendiri kalau kita misalnya mengumpulkan semua yang memiliki haplotipe 1, haplotipe 2, dan haplotipe 3. Jadi itu adalah prinsip dari DNA mitokondria maupun dari Y kromosom. Dan itu berhubungan dengan migrasi awal manusia. Jadi makanya kita bilang bahwa ini kita bisa melihat asal geografis. Karena haplogrup tertentu kita tahu bagaimana dia itu terbentuknya di daerah tertentu pula. Oke, yang kedua. Kalau tadi kita lihat haplotipe di DNA mitokondria maupun kromosom E, bagaimana dengan DNA inti? Ini yang paling penting sebenarnya untuk identifikasi forensik. Karena di sini kita mengidentifikasi individu. Betul-betul dianya orangnya itu siapa. Kalau tadi Y atau DNA mitokondria itu kan berdasarkan kekerabatan. Jadi ibu itu memiliki anak yang semuanya sama. Sedangkan short tandem repeats yaitu daerah pada DNA yang memiliki sequence berulang, seperti contoh di bawah, GAA, GAA, dan ini adalah 5 sequence berulang, itu adalah profil dari seseorang. Jadi jumlah pengulangan pada setiap individu sangat bervariasi, sehingga efektif untuk melakukan identifikasi DNA manusia. Ini yang kita pakai. Ini adalah yang namanya Combined dan DNA Index System, CODIS. CODIS ini merupakan program database kriminal FBI. Seluruh laboratorium forensik di dunia sampai sekarang ini masih menggunakan marka-marka yang sudah dipelajari dan dikembangkan oleh FBI. Ini yang kita pakai. Mengapa kita menggunakan itu? Karena seringkali juga atau bisa terjadi bahwa sampel yang kita periksa itu akan diperiksa ulang di tempat lain. Dan tentunya kita harus memiliki suatu standar pemeriksaan. Karena itulah kita menggunakan CODIS. Nah, CODIS tadinya adalah 13 core dari Loki. Loki adalah suatu tempat di mana STR itu berada. Jadi dan di gen mana biasanya ya berada. Nah, sekarang itu sudah menjadi 20 marka Loki yang digunakan sebagai referensi sejak 3 tahun yang lalu. Kita di lembaga Ekman menggunakan PowerPlex Fusion. Ini adalah 24 marka, yaitu 23 marka ditambah amylogenin dan sebenarnya ada lagi yang kita gunakan sudah sampai 27. Nah, gambaran posisi seperti kelihatan di sini, ini sama aja, ini pengulangan ya, amylogenin itu untuk sex typing. Nah, jadi gimana sih yang namanya DNA fingerprinting itu? Seperti printing, seperti juga sidik jari,
Jadi DNA kita gunakan untuk mengaitkan suspek dengan crime scene, jadi tempat di mana kejahatan itu terjadi. Seperti tadi bahwa DNA adalah informasi genetik. Polisi ini tentunya Pak Putu ya, Pak Putut di sini mengambil bagian-bagian dari sampel dari body tissue, dari crime scene misalnya, apapun lah, hapusan misalnya blood, atau mengambil dari bagian dari kulit yang misalnya masuk di dalam kuku kita pada saat perkelahian dan sebagainya. Lalu dibawa ke laboratorium. Nah, laboratorium DNA diekstraksi dan dibandingkan dengan suspek. Dari situ barulah kita melihat apakah ada gambaran yang identik antara suspek dengan crime scene tersebut. Gitu. Jadi, nah yang paling penting di suatu proses forensik adalah integritas dari tidak hanya saintisnya, tapi juga integritas dari barang bukti tersebut. Jadi, custody, chain of custody itu betul-betul merupakan hal yang penting. Apa jadi yang digunakan kalau gitu ya, kalau DNA typing itu? Kita gunakan, bisa dulu kita pakai RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Terus kemudian DNA mitokondria bisa digunakan, STR bisa digunakan, ABO blood groups bisa digunakan, multiplex STR. Nah, yang kita banyak gunakan adalah multiplex STR dan DNA mitokondria. 9 September 2004, jam 10.30, bom meledak di depan Kedutaan Australia, Jakarta. 10 korban tewas, lebih dari 180 korban luka-luka. Mobil pembawa bom hancur. Lab 4 dan teman-teman dari Dokpol tidak dapat menemukan serpihan tubuh yang cukup besar. Jadi barang bukti itu rusak berat, terdegradasi. Diperlukan, jadi kita tentu bekerja sama, ini lembaga Eijkman bekerja sama dengan kedokteran kepolisian, memerlukan strategi pengumpulan dan pemeriksaan serpihan tubuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan trajektori dari bom tersebut. Pendekatan pertama, karena ini rusak berat, pakai DNA mitokondria. Harus pakai itu, karena kalau itu saja tidak dapat bekerja, tidak dapat menghasilkan, maka dengan DNA inti itu almost impossible. Nah, kemudian karena kit untuk identifikasi individu menggunakan sampel yang minimum itu kemudian dikembangkan dalam sebenarnya hubungannya kemudian dengan World Trade Center, maka kita juga menggunakannya untuk identitas individu. Oke. Nah, ini dia. Jadi analisis single nucleotide polymorphism. Apa sih? Itu kan sebenarnya coba diterjemahkan deh. Itu kan sebenarnya adalah polimorfisme. Ini variasi. Terus kemudian nukleotida basa, single itu tunggal. Jadi ini adalah analisis variasi basa tunggal dari DNA mitokondria, itu bisa digunakan untuk DNA terdegradasi. Contohnya ini adalah reference sample, itu jadi DNA mitokondria yang kita menjadi acuan. Sampel 1 kita ikuti aja sequence atau runutan dari basa-basa di DNA mitokondria. Nah, inilah yang kemudian satu persatu di lokasi tertentu menjadi apa yang disebut single nucleotide polymorphism. Dan kita melihat kombinasi-kombinasi maupun banyaknya
SNP itu yang memang terjadi pada individu maupun keluarganya. Ini adalah hasil yang kita peroleh di kasus bom di depan kedutaan Australia. Kita melihat ini adalah konsensus reference sequence. Kemudian kita lihat ini adalah berbagai macam jaringan yang ada di tempat crime scene. Jadi kita melihat bahwa semuanya memiliki pola SNP yang sama. Artinya adalah bahwa semua jaringan tersebut yang berasal dari tempat berbeda berasal dari satu individu. Nah, kemudian Polri memiliki atau mencari, termasuk Pak Putut, mencari keluarga dari suspek. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ada 4 ibu dari suspek, kita nggak tahu siapa kan, lalu kemudian diambil dengan informed consent darahnya, diisolasi, dan dilakukan sequencing dari DNA mitokondria. Apa yang kita peroleh adalah bahwa seorang ibu match dengan semua yang jaringan tadi. Artinya adalah bahwa si ibu itu berkerabat dengan pelaku dari bom bunuh diri tersebut. Tapi tidak mengatakan bahwa ini si A, si B, si C. Karena itu misalnya anaknya 3 dan anaknya semuanya itu kebetulan tidak ada di tempat, kita tidak tahu sebenarnya yang mana dianya. Kita kemudian melakukan tes yang jauh lebih advance untuk mencari individu. Dan setelah 13 hari melakukan pemeriksaan, maka kita sudah tahu siapa individunya. Itu adalah contoh dari kasus kriminal. Oke, sekarang bagaimana dengan tes paternitas? Sebenarnya tes paternitas itu hampir sama saja dengan tes-tes lainnya. Apakah itu dipakai untuk kriminal, ataukah untuk tadi kasus terorisme? Sebenarnya kita membandingkan dengan kedua orang tuanya kalau untuk tes individu. Tapi ini kebanyakan adalah kasus-kasus di mana keayahan itu, memang khusus keayahan itu dipertanyakan. Nah, kalau kita melihat ini, jadi terduga ayah, terduga ibu, dan kita akan melihat bahwa anak akan mendapatkan bagian dari ayah dan bagian dari ibu. Saya tidak akan ini panjang-panjang mengenai di sini, karena yang penting adalah ada bagian-bagian dari ayah yang ada di anaknya. Jadi kombinasi antara pink dengan merah, hijau dengan biru, dan sebagainya. Yang jelas itu ada di beberapa anaknya. Nah, kalau dilihat dari gambaran ferogramnya, maka kita akan melihat gambaran seperti ini. Ini menunjukkan adanya 2 loci. Ini juga pada tempat-tempat yang berbeda. Jadi 1 dari ayah, 1 dari ibu. Demikian. Seandainya kita dapatkan 1 saja, itu berarti bahwa jumlah dari STR-nya itu sama. Teman-teman sekalian, gambar 9, 11, 14 adalah menunjukkan jumlah dari tadi repeat-nya itu tadi. Nah, jadi kalau kita lihat untuk sekarang ini teknologi itu memberikan kepada kita keuntungan. Kita hanya membutuhkan sedikit jumlah sampel. Kita dapat menggunakan sampel yang sudah lama. Kemudian DNA forensik itu dikategorikan sebagai teknik yang paling konklusif jika tersedia sampel pembanding. Sorry nih, sensitif banget. Tapi relatif sih memang masih mahal. Terus kemudian tadi, interpretasi hasilnya membutuhkan keahlian khusus
oleh personel yang berpengalaman. Itu tadi yang saya kemukakan bahwa tidak semua sebenarnya bisa kemudian memberikan penawaran mengenai pemeriksaan DNA forensik. Untuk beberapa kasus kriminal, data identifikasi DNA bisa sulit digunakan jelas jika tidak ada sampel pembanding. Nah, itu kita bicara mengenai pendekatan-pendekatan yang konservatif. Jadi kita menggunakan STR, kita menggunakan PCR teknologi untuk melakukannya. Sekarang kita sebenarnya adalah era di mana era genomik, era revolusi industri 4.0 gitu. Banyak data, otomatisasi tinggi. Nah, saya ingin sharing dulu sekarang gini. Itu semua kasus-kasus perlu diingat bahwa kita memerlukan data populasi sebagai database yang digunakan untuk penghitungan statistik. Berapa persen sebenarnya atau ada kemungkinan bahwa si kita itu melakukan kesalahan. Nah, kita harus memahami sebenarnya siapa yang disebut manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu sangat beragam. Kita punya 719 bahasa, kita punya 500 suku. Dan kita sudah melihat bahwa ada kelompok-kelompokan tertentu di sini. Kelompok Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Ada percampuran genetik juga. Nah, ini hanya memperlihatkan daerah-daerah yang sudah kita pelajari, dan setiap kali kita masuk ke sini, kita juga mengambil sebagian sampel untuk digunakan untuk database. Ini adalah proyek yang dinamakan Genom Indonesia. Nah, Genom Indonesia itu sebenarnya ditujukan untuk apa sih? Mempelajari struktur populasi untuk mengembangkan gambaran dari percampuran genetik di daerah-daerah yang berbeda. Untuk melihat bagaimana dampak dari percampuran tersebut berhubungan dengan variasi kesehatan dan forensik. Jadi ini adalah sesuatu studi yang sangat penting dalam arti untuk melakukan forensik, bekerja dengan kasus-kasus forensik. Kita sekarang ini punya basis data, jadi population data untuk YSTR dan autosomal STR populasi. Y dan autosomal STR diambil dari beberapa daerah, kemudian tapi harusnya 2 itu, yang ungu itu masih dalam proses, kita belum selesaikan. Yang biru adalah YSTR yang sudah selesai dan total 330. Jadi kita sudah memiliki gambaran tersebut. Nah, ada yang namanya Y chromosome STR haplotype reference database. Jadi kita sebenarnya bisa membandingkan dengan database dunia. Tapi karena kita tahu bahwa Indonesia itu beragam, maka Indonesia baru menyetorkan 278 sequence ya, 78 STR ke suatu bank yang namanya tadi YHRD gitu tadi. Kemudian itu bisa digunakan, kita tahu menentukan garis keturunan paternal, bisa digunakan kasus dugaan sampel campuran antara DNA perempuan dan laki-laki, dan kita menggunakan sampel 23 sampel marka. Nah, dari sini itu kita melihat ya, sebenarnya bisa melihat kedekatan genetik antar populasi. Jadi misalnya di sini kita lihat bahwa Jawa itu berdekatan dengan Sumatera, Maluku Utara dekat dengan Aru, sedangkan kita lihat orang Dani di Papua itu sangat jauh, sangat berbeda dengan genetik orang-orang dari Indonesia sebelah barat, Indonesia Barat dan Indonesia bagian sebenarnya bisa tengah atau dekat-dekat timur lah gitu. Itu kita masih bisa bicara banyak.
Nah, bekerja sama dengan AFP, Australian Federal Police, itu dilakukan pengembangan database dari Loki STR populasi Indonesia. Ini sangat-sangat perlu seperti tadi saya kemukakan. Di sini ada 1.800 donor dari berbagai populasi Indonesia, dianalisis menggunakan 15 identifier Loki. Jadi di atas dari 13 tadi. Terus kemudian dari sini kita bisa lihat adanya substruktur populasi yang cukup bermakna gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita untuk mengetahui bagaimana substruktur tersebut dan melakukan koreksi pada waktu melakukan penghitungan statistik. Hasilnya mendukung pembagian subpopulasi berdasarkan pulau. Ini penting karena STR itu juga sudah dikembangkan dengan karakteristik populasi genetik lainnya. Jadi tidak hanya STR, tapi kita juga pakai yang lain-lainnya. Nah, ini bisa digunakan sebenarnya dasar untuk mengembangkan panel genetik khas Indonesia. China sudah mengembangkan pola genetik tersebut khas untuk China. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu tadi kita bicara mengenai pengembangan populasi, sekarang ini what next dengan forensik? Apakah kita hanya melakukan begitu saja? Apakah tidak ada riset di forensik? Ada. Jadi sekarang ini apa yang kita lihat adalah yang namanya forensik DNA phenotyping. Jadi untuk melihat prediksi warna mata, kulit, rambut, dan usia dari barang bukti tersebut, dari si individu itu, untuk membantu investigasi kasus kriminal. Jadi ada suatu tes sistem untuk melihat global skin color prediction. Nah, kita juga dalam mempelajari populasi, kita juga melakukan tadi pemeriksaan intensitas dari melanin manusia ini. Dari situ kita terus kemudian bisa melihat hubungannya dengan apakah memang betul skin color prediction itu bisa digunakan. Jadi ini adalah gambarannya yang di Indonesia sedang dikerjakan. Nah, perkiraan usia bisa kita lakukan dari epigenetik. Jadi ini adalah epigenomik. Bagaimana kita dari DNA fingerprinting melaju menuju forensik genomik. Di sini analisis estimasi usia dapat dilakukan dengan menerapkan epigenetik melihat DNA metilasi pada marka pulau CPG ya, CPG Island terkait dengan usia. Jadi ada 5 marka di sini yang dipelajari. Jadi kita bisa kalau bisa menggunakan ini untuk age prediction. Tes paternitas, kita tahu bahwa twin atau kembar itu memiliki informasi genetik yang sama. Jadi kalau gitu kita tidak bisa menggunakannya. Karena ada kasus, banyak kasus. Tahun 2004 misalnya ada kasus di Amerika, seorang perempuan hamil dan kemudian ini untuk urusan ini ya support, financial support. Dan ternyata kemudian bahwa anaknya itu cocok dengan laki-laki tertentu. Tapi ternyata laki-laki tersebut adalah kembar dan si perempuan melakukan hubungan seks dengan keduanya. Jadi sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kita kan tidak bisa sebenarnya menuduh satu orang karena kembar, menuduh satu orang untuk bertanggung jawab terhadap itu. Karena dua pembuahan itu kayaknya jarang sekali terjadi. Nah, itu bisa digunakan dengan ultra deep next generation sequencing. Jadi disinilah kita menggunakan teknologi terbarukan untuk membandingkan antara satu twin dengan kembarannya begitu. Jadi ini anak, kemudian kita lihat ternyata ada bagian-bagian yang karena ini sequence ya,
itu yang sama dengan alleged father, jadi terduga ayah. Belum tentu dengan yang tadi, karena keduanya ini kalau dilihat kan sama dengan cara-cara konservatif. Itu adalah yang terkini, 2020 sebenarnya. Jadi saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan melihat forensik di masa depan. Kita masih tetap mempertahankan teknologi yang ada, karena itu adalah teknologi yang memang untuk identifikasi. Tetapi seandainya kemudian kita memerlukannya, maka sudah tersedia dan akan tersedia, tapi harus divalidasi di Indonesia, forensik DNA typing tadi. Warna kulit, warna mata, rambut, dan sebagainya. Kemudian tes DNA paternal yang jauh lebih sensitif dengan menggunakan teknologi genomik, ultra deep NGS, next generation sequencing. Terus kemudian kita juga dapat melakukan garis keturunan atau tes ancestry untuk melihat moyang kita. Ini dengan genome wide scanning. Kemudian tadi forensik epigenetik dengan menggunakan DNA metilasi untuk memperkirakan usia dari individu. Nah, identifikasi fosil kerangka manusia ini banyak digunakan proses-proses repatriasi. Pakai apa teknologinya? Tentunya harus sesuatu yang perlu dibicarakan dan dikembangkan. Jadi sampai di sini saya kira apa yang bisa saya share dari pengalaman kami mengembangkan laboratorium DNA forensik di lembaga Eijkman dan juga bagaimana kita harus menyikapi kemajuan teknologi mendatang dalam revolusi industri 4.0. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak berlama-lama lagi, mungkin kita masuk saja ke pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, sudah beberapa yang dijawab oleh Prof. Hera ya. Yang pertanyaan untuk Prof. Hera, saya lihat tadi Prof. Hera sudah menjawab di laman chat. Saya juga minta maaf, tadi ada sedikit kesalahan dari saya, bahwasanya sempat hilang chatnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya itu tidak terekam dengan saya, tapi ada beberapa yang sudah dikirim panitia ke saya. Mungkin kita masuk saja tadi pertanyaan untuk Prof. Hera ya. Saya tidak tahu apakah ini sudah dijawab apa belum ya di laman chat. Yang pertama itu, apakah penanda molekuler, saya tidak membacakan secara ini ya, apa namanya, ada beberapa yang membuat sebuah redaksion prolog ya untuk pertanyaannya, tapi saya langsung saja ke pertanyaan. Apakah penanda molekuler dari jenis CAPS marker ya, dapat digunakan untuk DNA typing sebagai pengganti dari PCR RFLP. Nah, bahwasanya kita tahu bahwasanya PCR RFLP ini adalah ada sedikit ini ya, sedikit kelemahan ya, bahwasanya tidak aman dan karsinogen, beberapa bahan yang digunakan seperti itu. Mungkin Prof. Hera, mohon maaf, ya, atau dibacain semuanya dulu pertanyaan atau gimana, Prof? Enaknya? Ya, kayaknya ada yang lain, gitu ya. Jadi, tapi kalau pertanyaan dari Mas Firman ini memang khusus. Kalau yang lain-lain banyak yang overlapping. Jadi saya jawab aja deh Mas Firman ini, karena saya juga belum jawab ya. Oke, ya Bu. Boleh ya? Boleh Bu, monggo. Oke. Mas Firman, jadi kan pertanyaannya apakah penggunaan dari PCR RFLP, kemudian dengan apakah bisa diganti dengan CAPS dan sebagainya, itu adalah zaman dulu kita menggunakan itu. Betul, kalau PCR RFLP kita menggunakan ethidium bromida ya, yang memang karsinogenik. Nah, sekarang ini kita tidak menggunakan itu karena kita sudah memiliki kit yang digunakan dan sudah validated di seluruh dunia. Itu yang menggunakan yang tadi sudah ada di dalam daftarnya Pak Putut. Jadi apa saja, jadi STR otosom, apa saja yang ada di pasaran, dan kemudian apa saja yang kita gunakan. Saya kira itu. Terus, ya jadi CAPS markers, kalau untuk identifikasi, saya kira itu tidak standar.
RFLP juga sudah tidak digunakan lagi. Saya kira itu ya. Oke, Prof. Mungkin terima kasih, Prof. Kita lanjut pertanyaan kedua saja, Prof. Ini mengenai tentang dan maternitas ya, Prof. Dari mitokondria ibu. Apakah dasarnya ini dapat dijadikan sebagai bagian pelacakan dalam kasus kriminal, khusus pada tingkat keluarga untuk dibuktikan mengenai identitas yang sebenarnya, atau sengaja direkayasa dengan data sosial yang bisa dilakukan? Jadi maksudnya mungkin lebih ini ya, belum tentu itu ibu kandungnya gitu. Saya kira itu salah satu alasan mengapa kita minta chain of custody. Jadi bahwa kita tahu asalnya itu sampel dari mana, siapa yang mengambil, karena kemudian ada saksi juga, ada berita acara, dan kemudian sampai ke laboratorium juga siapa yang menerima, dan semua masih dalam keadaan disegel. Itu adalah kalau dari pihak kita ya, pihak bukan yang bekerja dari TKP. Jadi TKP mengirimkan nantinya kemudian ke kita dengan surat tentunya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk kita menghadapi pertanyaan, biasanya nih di pengadilan, kemudian keluar apakah itu diganti pada saat perjalanan dari polisi yang mengirimkan ke laboratorium gitu. Terus itu nggak ada hubungannya sebenarnya mau dia mitokondria kayak mau dia apa? DNA inti, Prof. DNA inti ya sama aja. Pokoknya kalau barang buktinya yang dikirim ke kita beda ya pasti hasilnya pun beda gitu. Terus kemudian apakah RT-PCR atau multiplex PCR bisa digunakan sebagai prioritas untuk dipilih? Nah, itu bukan orang yang memilih, tapi biasanya laboratorium yang akan memilih deteksi apa yang paling penting untuk dapat membuat identifikasi yang sempurna tentunya. Nah, RT-PCR tadi itu kalau nggak salah di dalam salah satu ini saya ada, itu digunakan sebagai pembanding pada waktu melakukan studi penelitian untuk melihat apakah kalau pakai itu dengan kemudian dibandingkan dengan next generation sequencing dan pendekatan yang lainnya bagaimana gitu. Tapi RT-PCR tidak digunakan untuk identifikasi di sini ya. Ya, Prof. Selanjutnya tentang ini mungkin ke Prof dulu ya semuanya ya, biar nanti Pak Putut lebih. Ya. Oke. Ini dari Wulandari. Wulandari ya, bertanya apakah identifikasi korban kecelakaan mengenai DNA orang tua, yang kedua orang tuanya sudah lama wafat. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa marka itu ada 3 kan. Kita ada DNA inti, ada DNA mitokondria, dan ada ada kromosom A. Sekarang kalau kedua orang tua sudah tidak, maksudnya lemah wafat itu sudah tidak dimungkinkan untuk membuka kembali makamnya, itu ya. Karena kalau bisa ya kita buka makamnya kalau memang ingin tahu identifikasinya ya. Jadi benar-benar match. Kalau tidak, dia punya keluarga tidak, dia punya kakak adik enggak. Jadi kinship yang kita lihat, jadi apa hubungan keluarga. Dilihat dia itu, terus kemudian kedua orang tua itu memiliki saudara apa tidak. Jadi kita lihat lagi keluarga terdekat dalam arti kakak adik, kemudian orang tua dan orang tua yang punya, atau kemudian tadi kalau dia laki-laki kita mungkin bisa lihat dari Y kromosomnya gitu. Jadi banyak cara sebenarnya ke situ, tidak mungkin kalau itu tidak dimungkinkan. Lalu Sandy ya, saya turunin ke bawah ya. Ya boleh Prof. Oke, tadi saya sudah menjawab sebenarnya di situ bahwa kita memang bekerja sama ya untuk DNA forensik satwa liar dengan WCS. Dan itu cukup hubungan yang cukup intensif dalam arti bersama-sama menanggulangi perdagangan satwa liar di Indonesia. Nah, terus kemudian juga menanyakan bagaimana hubungannya dengan revolusi industri, dalam arti adalah Internet of Things
lalu kemudian big data. Big data kita tahu karena sebenarnya ya, untuk kalau kita melakukan population database itu jelas itu harus disimpan dalam satu bank. Kemudian tidak hanya itu, tetapi dalam penggunaannya kita akan memerlukan bioinformatika. Bioinformatika inilah yang berperan besar dalam big data tadi. Jadi information technology. Untuk genom misalnya Indonesia ya, genom manusia di Indonesia, karena datanya kan yang kita kumpulkan itu jutaan pasang basa ya. Terus kemudian kalau kita gunakan whole genome sequencing, itu yang kita harus bersihkan satu orang itu 3 miliar. Dan itu servernya harus besar sekali. Tapi semuanya itu dilakukan di lembaga Eijkman sih. Jadi nggak jadi masalah di situ. Dalam hal ini tadi, apakah kesiapan kita revolusi industri? Nah, next generation sequencing-nya itu ada di Indonesia banyak. Jadi kalau cuma untuk melakukan pemeriksaan itu bisa dilakukan oleh Indonesia. Sekarang yang paling penting justru adalah information technology-nya. Siapa yang akan melakukannya? Karena itu orangnya sedikit langka justru. Jadi kalau mau berpartisipasi dalam genomic, jadilah bioinformatician. Itu yang kita perlukan. Oke. Mungkin lanjut, Prof. Masalah tentang DNA terdegradasi. Mungkin sudah dijawab. Berjanah ya. Berjanah ya. Oke, ini bicara mengenai identifikasi DNA terdegradasi. Apakah ada cara lain untuk identifikasi kasus lain menggunakan DNA mitokondria? Pada kasus di mana ibu dari pelaku telah meninggal dunia. Nah, agak sama sih sebelumnya ya. Sama sih sebenarnya. Jadi selain DNA ada yang tadi disebutkan tadi pakai minifiler. Itu untuk identifikasi individu. Tetapi kalau DNA mitokondria ada nggak jalan, minifiler saya meragukan akan jalan di situ. Terus kemudian apakah kalau ibu pelaku telah meninggal dunia, siapa yang bisa menjadi ininya ya pembanding, yaitu seperti tadi saudara-saudaranya dia, terus kemudian saudara ibunya, misalnya kalau pakai DNA mitokondria. Kalau pakai DNA inti ya kita harus lihat keluarganya juga dan kemudian keluarga dari ibu. Kalau laki-laki lebih gampang. Kita trace Y kromosomnya. Terus kemudian berkenaan dengan ini mitokondria untuk mendeteksi kekerabatan secara geografis. Oh ya, yang siapa ya namanya? Dari Alvira. Alvira ya, ya Alvira. Jadi untuk mendeteksi kekerabatan itu ada dua sebenarnya. Jadi kromosom A untuk melihat kekerabatan dari sisi paternal, sisi laki-laki, dan mitokondria untuk mempelajari kekerabatan dari sisi perempuan. Nah, keduanya itu kebetulan tergantung dari sejarah populasi atau sejarah daerah situ, daerah atau negara, itu bisa sama atau bisa berbeda. Jadi tergantung dari bagaimana dulu moyang kita itu masuk ke Indonesia atau masuk ke pulau-pulau yang ada. Bagaimana dengan DNA inti? Nah, DNA inti itu digunakan untuk melihat apa yang disebut admixture. Jadi pertanyaan misalnya, adakah orang asli Indonesia? Itu pertanyaan menggelitik dan pertanyaan yang mudah dijawab. Karena dengan melakukan jadi tadi whole genome sequencing ya atau genome wide scanning yang jutaan tadi, kita itu bisa melihat sebenarnya gambaran percampuran dari moyang kita. Bahwa moyang kita itu seperti saya lah ya. Saya itu punya moyang yang asalnya bisa dilihat di situ persentasenya dari Asia Tenggara. Itu Asia Tenggara itu siapa sih? Asia Tenggara itu ternyata asalnya dari daerah Yunan situ. Ya. Terus kemudian ada Chinese-nya juga di situ.
Kemudian ada sedikit Austroasiatik, itu dari daerah Himalaya. Nah, itu semua bisa dilihat kalau kita melakukan whole genome sequencing atau genome wide scanning. Jadi melihat gambaran besar dari kromosom kita. Sekarang itu dengan teknologi itu pertanyaan-pertanyaan itu dapat dengan mudah dijawab, gitu ya. Ya, terus habis itu Febi ya. Bagaimana? Febi ya. Oke. Apabila DNA mitochondria dan DNA inti masih sama nih, bagaimana mencari kerabat korbannya? Cari kerabat korbannya itu adalah kerjaan Pak Putut tuh, ngejar-ngejar. Misalnya pada korban yang terbakar bersama dengan pakaiannya, ya kita masih mencoba untuk mendapatkan tulangnya misalnya dari si korban itu, ataukah dari bagian yang dalamnya, dari bagian dalam ya, bukan bagian luar-luar yang terbakar itu kalau bisa. Nanti Pak Putut bisa nambahin. Lalu ada kasus analisis menggunakan STR, ada yang pakai SNP. Jadi kita ininya apa, pertanyaannya apa gitu. STR itu kan digunakan untuk DNA inti, jadi individu. SNP yang ada yang untuk forensik digunakan untuk melihat haplotipe itu DNA mitokondria maupun Y kromosom. Nah, Y kromosom juga punya STR, tapi STR-nya itu seperti kita lihat tadi ya, yang ada di kit yang ada. Nah, kita juga di Y kromosom untuk menambah sensitivitas dari tes tersebut, kami sih menggunakan juga SNP. Jadi dari situ kita bisa melihat asal geografis. Lalu Mas Febi ini mau nanya saya atau nanya siapa ya? Yang STR. Prof Hera kayaknya, Prof. Ya. Febi. Oke. Soalnya saya ngejawab, oh ini salah nih, saya ngejawab Junina Baun. Salah. Oke. Udah ya, STR, SNP, dan sebagainya. Terusin lagi. Oxalina Shinta. Oxalina Shinta, saya menjawabnya itu tadi, marka populasi ada 3 kan, seperti yang udah tadi. 3 itu. Nah, kemudian marka itu, kalau kita lihat ingatnya namanya haplotipe, itu ada haplotipe khas untuk Asia Selatan. Asia Selatan berarti Indian ya, India gitu. Nah, haplotipe itu kita temukan di orang Indonesia di mana coba? Di pesisiran Jawa. Apa artinya? Artinya adalah bahwa orang Jawa yang pada masa itu mendapatkan haplotipe itu dari moyang atau zaman perdagangan dari India. Demikian juga banyak yang dari Arab tuh biasanya pesisiran dari Jawa. Jadi kita kan bingung, orang Jawa kok macam-macam nih haplotipenya. Ya, kita mesti belajar sejarah untuk dapat mengerti apa yang terjadi dengan manusia Indonesia atau manusia Jawa itulah gitu. Ada haplotipe spesifik. Terus, nah kalau sekali lagi sama seperti pertanyaan tadi, yang namanya analisis whole genome sequencing maupun genome wide scanning itu kita bisa melihat campuran genetika dari orang yang bermigrasi. Jadi akan terlihat tuh dari individu masing-masing siapa dia gitu, ya. Campurannya apa saja. Itu sangat-sangat berbeda. Misalnya orang Batak kita bisa melihat dia campuran dari moyang yang berasal dari Asia, daerah Khmer, daerah Birma, itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di misalnya Kalimantan Selatan, gitu. Nah, kenapa? Karena waktu itu dia dapat pada waktu paparan Sunda masih menjadi satu. Jadi moyang kita yang datang dari daerah itu gampang sekali tinggal jalan untuk pergi ke situ. Nah, itu salah satu teorinya. Lalu mungkin maaf Prof, ya. Mungkin karena waktu juga nih Prof. Oke. Kita, mungkin ada beberapa pertanyaan Prof yang belum kita ini aja. Kayaknya udah saya tulis tuh kalau yang dari bawah, iya. Ya. Udah kok. Nah,
Ya. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Mudah-mudahan Oke. memahami dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putut. Maaf, mungkin tidak banyak pertanyaan yang kita coba kemukakan ya, karena memang waktu juga. Maaf Pak, untuk pertanyaan pertama itu dari Eni Jakarta ya. Apakah cairan telinga atau hidung dapat digunakan sebagai uji DNA? Kemudian apakah DNA ini cukup untuk mendukung data forensik? Satu pertama Pak. Monggo Pak. Oke. Sorry. Untuk cairan telinga, cairan hidung, cairan air mata itu ada, bisa kalau mengandung sel. Jadi cairan telinga itu kita harapkan ada sel-sel epitel kulit luar yang terlarut di dalam lendir cairan telinga itu. Juga demikian ingus lendir hidung itu juga demikian. Di mana sebetulnya cairan telinga dan cairan hidung ini harusnya tidak ada selnya. Tetapi hampir pasti ada sel-sel yang terlarut, sel-sel kulit yang mati ini, epidermis yang mati ini terlarut di dalam cairan tersebut. Sebetulnya yang kita analisa adalah bukan cairannya, tapi selnya. Jadi sejauh sel hidung, lendir hidung dan cairan telinga itu mengandung sel, entah itu dari mana saja, asalkan yang dari orang individu itu, maka itu bisa diperiksa DNA-nya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi bisa diperiksa. Jadi cairan telinga dan lendir hidung ini tingkat kesulitannya sama dengan air liur dan urin. Di situ sebetulnya kan cairan-cairan itu tidak mengandung, pada normalnya tidak mengandung sel. Tapi karena epitel sering mudah lepas, maka itu yang kita harapkan. Sehingga cairan-cairan itu akan lebih sulit untuk digunakan sebagai alat deteksi. Nah, pertanyaan berikutnya, terkubur berapa tahun? Ya, mungkin ini Pak. Ya, lanjut Pak. Ya, yang terkubur berapa tahun berupa tulang-tulang. Selama tulang itu masih belum rusak, masih bisa kita periksa. Contohnya kemarin pada saat kita sama Ekman sama-sama menggali kuburan orang-orang kasus Tanjung Priok yang sudah umur 16 tahun, itu masih bisa periksa dengan baik. Terus kemudian rekor yang kami periksa itu ada makam orang dari NTT sana, bahwa itu dugaan makam orang Spanyol yang kira-kira umurnya sudah 92 tahun. Kita hanya dari batu nisannya saja, di situ kita hitung mundur, ternyata umurnya batu nisan itu 92 tahun, itu masih bisa diperiksa dengan baik. Cuman harus hati-hati, karena pasti jumlah DNA-nya akan jauh lebih sulit, lebih sedikit. Untuk apakah perlu dibutuhkan pengujian yang lain? Ya, seperti mitokondria itu bisa dilakukan di sini. Tetapi kalau di DNA ini sebetulnya ya hanya ada atau tidak ada. Kalau ada kita bisa periksa. Kalau tidak ada, tentu kita akan menggunakan teknik lain. Itu aja. Ya Pak, selanjutnya ini Pak, bagaimana cara mengoptimalkan dengan sampel yang sedikit ya untuk analisis forensik? Baik. Ini adalah salah satu langkah yang kita laksanakan di luar kebiasaan laboratorium forensik, yaitu dengan kuantifikasi. Setelah kita ekstraksi, isolasi, maka kita mendapatkan hasil DNA yang murni. Untuk itu kita terutama yang degradasi, kita harus mengukur berapa jumlah DNA yang kita dapatkan dari hasil ekstraksi. Nah, di situ kita bisa melihat
jumlahnya, kalau kita bisa melihat jumlahnya, kita tentukan teknik untuk amplifikasinya menggunakan apa. Jadi kita menggunakan kuantifikasi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Mak, kita masuk ke bagaimana cara meminimalisir kesalahan identifikasi jika sampel tersebut bercampur, Pak. Misalnya dengan kasus kebakaran, abunya kan bercampur. Mungkin, Pak? Baik. Untuk menganalisa memang tidak jarang kita sering mendapatkan sampel yang campuran. Ya, untuk meminimalisir hal itu, tentu saja kita harus mendapatkan pembanding yang akurat. Pembanding yang akurat misalnya, itu kebakaran yang dikatakan kebakaran tadi, ada beberapa orang yang terbakar, kita harus mendapatkan pembanding yang akurat, misalnya dari propertinya yang pasti bahwa itu adalah miliknya. Sikat gigi misalnya. Sikat gigi ini kita kan sekarang udah jarang pinjam pakai sikat gigi kan. Nah, di situ ada kemungkinan kita akan mendapatkan hasil pemeriksaan DNA yang cukup akurat. Properti. Pertama properti. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada properti yang meyakinkan hal seperti itu, kita harus lari ke keluarga. Kita menggunakan DNA inti dari keluarga itu. Nah, dari keluarga ini, tentu saja kita harus pasti keluarga ini posisi silsilahnya bagaimana. Kita harus tahu persis. Kalau silsilahnya kita udah tahu, maka kita bisa menggunakan DNA inti untuk melanjutkan uji itu. Oke? Ya, selanjutnya Pak, berapa lama sampel itu rusak? Maksudnya sel itu bisa bertahan supaya digunakan untuk uji DNA gitu. Berapa lama umurnya? Oke, sejauh ini belum ada, sudah ada, tapi hasilnya tidak memuaskan untuk melihat sejauh mana degradasi, derajat degradasi itu terhadap waktu. Karena banyak sekali faktor. Dan bahkan di awal saya belajar DNA itu menanyakan DNA degradasi pada guru saya, justru itu saya dimarahin. Jangan kamu tanya sama degradasi. Degradasi itu banyak sekali faktornya. Termasuk Prof. Vera itu dulu memarahin saya. Degradasi apa? Wes nggak usah nanya itu. Itu masalahnya sangat banyak sekali. Terus kemudian sedikit tentang terbakar tadi. Prof. Vera tadi sudah nyinggung juga. Kalau orang terbakar, korbannya terbakar, itu apa yang kita ambil? Nah, terbakar atau tidak terbakar, batasnya kalau untuk orang awam ya seperti saya ini adalah praktek di lapangan. Teman-teman sudah pernah ke warung Padang melihat rendang kan? Kalau rendang itu ditarik masih seperti karet, artinya itu masih mentah. Kemungkinan masih bisa dapat DNA. Tapi kalau rendang itu udah ditarik, itu udah lepas, wes, nggak usah diperiksa DNA. Nah, terus kemudian bagian kalau terbakar, orang terbakar, kami orang DNA tidak bisa menentukan bagian mana yang bisa diperiksa DNA-nya. Hanya patokannya satu, cari sampel yang jauh dari api. Belum tentu tulang punggung belum tentu. Kalau pas apinya di punggung, mungkin, ya kan? Terus dia tengkurap, nah, kita masih pilih bagian perut yang menempel di permukaan. Nah, itu yang penting yaitu yang jauh dari api. Nah, bagian mana yang jauh dari api itu yang tahu persis itu adalah patologi. Prof. Vera itu jagonya itu. Yang jauh dari api, ya. Intinya jauh dari api. Karena kalau jauh dari api mungkin tidak panas. Karena DNA kalah dengan panas. Intinya begitu. Oke? Ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak, ini dari Salsabila dari Holeo. Holeo ya. Bagaimana cara mengetahui pelaku kriminal jika pelaku tersebut membungkus semua tubuhnya sehingga tidak ada kontak kulit dengan korban? Kita cari pembungkusnya dong. Iya kan? Kita cari pembungkusnya.
Gampang kan Pak? Ya, betul. Masa pembungkus itu mau disimpan terus? Nggak bakalan. Kita cari pembungkusnya. Yang pembungkus bagian luar itu adalah korban. Misalnya pembungkus itu baju ya. Bagian luar itu adalah korban karena mungkin dia terpercik darah. Terus bagian dalam itu adalah pelakunya. Jadi pembungkus itu adalah emas, yaitu yang bisa menerangkan siapa korbannya, siapa pelakunya. Seperti pisau. Pisau ini sisi tajam adalah korban, gagangnya adalah pelakunya. Inilah benda-benda yang saya sebut emas itu adalah itu. Jadi satu benda yang bisa menerangkan siapa korbannya, siapa pelakunya. Itu yang harus rekan-rekan cari di TKP. Itu sangat membantu pemeriksaan, uji. Itulah pemilihan sampel. Termasuk pemilihan sampel. Kita pilih sampel yang emas. Kalau perak itu hanya pelakunya saja, kalau perunggu itu hanya korbannya saja. Istilahnya begitu. Kan kita mencari pelaku kan kalau dalam forensik. Maka carilah yang emas. Kondom misalnya. Pemerkosaan lewat kondom atau pemersukaan lewat kondom. Sisi luar itu adalah korban. Sisi dalam adalah pelaku. Udah pernah pakai kondom kan? Oke, ya wis lanjut. Ya, ini Pak, masalah ini ya, tim DVI dalam mengidentifikasi kecelakaan massal ya Pak, terutama pesawat terbang gitu yang terbakar gitu. Nah, ini ada beberapa kasus di mana korban yang melapor itu, keluarga korban yang melapor itu bukan dari satu silsilah gitu. Apakah ada solusi untuk memecahkan ini kasusnya? Selalu ada. Oke. DVI itu selalu ada. Pasti dia kan tahu, si pelapor ini tahu tinggalnya di mana, rumahnya yang si domisili si korban ini di mana. Kita yang akan melacak di rumah itu, karena kita sudah kenal dengan DNA sentuhan, ya DNA sentuhan. Kita cari sentuhan apa saja yang membekas dari si korban ini. Misalnya pada ikat pinggangnya, kita tanya ikat pinggang, misalnya di dinding itu ada 3 ikat pinggang yang tergantung di situ. Ikat pinggangnya si A itu yang mana? Kan dia kenal. Kita ambil. Yang penting properti itu harus jelas identitasnya. Jam tangan misalnya atau HP. Jam tangannya ini jam tangan siapa? Jam tangan yang disimpan. Oh, jam tangannya si B. Ambil jam tangan, kita swab jam tangannya. Hampir pasti itu ada DNA si yang tertinggal di situ. Kalau keadaan kering semacam itu, saya yakin awet. Walaupun itu sel epitel awet. Itu caranya. Jadi walaupun itu keluarga jauh, kita tanya, di mana tempat tinggalnya, kemudian kebiasaannya apa. Kalau perlu, bukan keluarga jauh, pacarnya, ini pengalaman saya. Karena ini satu keluarga itu punah. Terus kemudian saya bingung, terus terang saya bingung. Siapa yang harus diwawancarai? Ternyata si korban-korban ini punya pacar. Nah, si jomblo-jomblo inilah yang kita kumpulkan. Nah, DVI yang ngapelin saat ini. Kita tanya, bajunya pacarmu yang mana? Pasti tahu, ya kan? Baju yang sering dipakai, kalau baju kotor ada di mana? Bahkan celana dalamnya saja dia tahu dia nyimpennya di mana. Kan keuntungan buat kita yang sudah dipakai loh. Nah itu, oke? Ya, banyak cara. Mungkin beberapa pertanyaan sepertinya mirip Pak, jadi tidak terlalu ini ya masalah DNA yang sampel yang dipanaskan atau yang dibakar dan didinginkan, sama halnya dengan sebelumnya gitu. Dari semua pertanyaan mungkin sudah cukup kayaknya Pak, karena memang waktu juga yang sudah ini ya habis ya sebenarnya gitu. Nah mungkin ya saya akhiri saja saya sebagai moderator untuk webinar kita kali ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab ya, mungkin bisa di compare dengan pertanyaan sebelumnya ya, karena memang yang sudah habis ya. Terima kasih banyak Pak Tera atas waktu dan sharingnya, Pak Putri atas waktu dan sharing juga. Dari saya segala dukungan silakan partisipan untuk mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link di absensi yang ada di share panitia pada laman chat ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita ya, atau menjadi tahu, kemudian juga bisa berkiprah tentunya
jika ada yang tertarik di bidang forensik ya, silakan nanti. Ini ada yang bertanya nih Pak, maaf. Bagaimana cara, ya mungkin nanti lebih ke personal saja. Sekian saja dari saya, mohon khilafah, saya kembalikan ke MC, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Herawati Sudoyo dan Bapak Kombes Pol Putut Cahyo Widodo atas materi yang diberikan, dan juga terima kasih kepada Pak Fetrianto atas waktunya untuk sebagai moderator pada kali ini.